Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Rebo Wekasan merupakan tradisi yang dilangsungkan secara turun-temurun dalam masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan lainnya yang menganut agama Islam. Rebo Wekasan atau Rabu terakhir bulan Safar, menurut sebagian ulama, pada Rabu inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berbagai bala atau musibah. Bahkan banyak muslim yang melakukan sholat tolak balak hingga sedekah agar tidak mendapatkan malapetaka. Lalu benarkah itu sahabat beriman? Bagaimana penjelasannya dalam Islam? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah amalan Rabu Wekasan menurut Islam. Sholat tolak balak sampai sedekah, versi dari Magenta Islam. Rebo Wekasan dilaksanakan dengan tujuan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat dijauhkan dari berbagai macam malapetaka yang akan diturunkan pada hari tersebut. Ritual Rebo Wekasan menurut Islam meliputi 4 hal, yaitu sholat tolak balak, berdoa dengan doa-doa khusus, selamatan, sedekah, dan masih banyak lainnya. Ada juga yang menambahkan silaturahim dan berbuat baik dengan sesama. Bermula dari anjuran Syekh Ahmad bin Umar Ad-Dairabi dalam kitab-kitab yang memuat tentang Rebo Wekasan diriwayatkan, seorang waliullah yang telah mencapai makom kasyaf mengatakan, setiap tahun pada Rabu terakhir bulan Syafar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 320.000 macam bala dalam satu malam. Waliullah merujuk kepada orang suci dan terpercaya tutur katanya. Sedangkan makom kasyaf ialah seseorang yang sudah mencapai ilmu berkedudukan tinggi dan sulit dibaca atau dimengerti orang lain, karena kata-katanya penuh dengan makna. Menyikapi tradisi tolak balak setiap hari, Rebo Wekasan ini, ahli dalam Islam meninjau dalam berbagai sudut. Mari kita simak bersama-sama. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama sahabat beriman, rekomendasi sholat Rebo Wekasan dalam sebagian pandangan ulama sufi disebutkan bahwasanya tradisi tersebut berdasarkan pada ilham. Ilham merupakan bisikan hati yang datang dari Allah. Sementara mayoritas ulama usul fiqh mengatakan ilham tidak dapat menjadi dasar hukum, tidak bisa melahirkan hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, ataukah haram. Kedua, ilham yang diterima tidak dalam rangka menghukumi, melainkan hanya sebuah informasi dalam alam gaib. Karena anjuran melaksanakan tradisi Rebo Wekasan tidak mengikat karena tidak berkaitan dengan hukum syariat Islam. Ketiga, ada pendapat yang cukup kontroversi mengenai di kalangan pemuka agama Islam, bahwasanya ilham yang diterima seorang wali tidak boleh diamalkan orang lain, apalagi orang awam sebelum dicocokkan dengan Al-Quran dan juga hadis. Apabila ditemukan bukti tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka amalan tersebut dapat ditinggalkan. Lalu bolehkah kita percaya bahwa akan datang malapetaka di akhir bulan Safar sahabat beriman? Hukum meyakini datangnya malapetaka di akhir bulan Safar sudah dijelaskan oleh hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penyakit menular, tidak ada kepercayaan datangnya malapetaka di bulan Safar. Tidak ada kepercayaan bahwa orang mati itu rohnya menjadi burung yang terbang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Menurut Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali, hadis ini merupakan respon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap tradisi yang berkembang di masa jahiliyah. Ibnu Rajab menulis maksud hadis tadi, orang-orang jahiliyah meyakini datangnya sial pada bulan Safar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatalkan hal tersebut. Pendapat ini disampaikan oleh Abu Daud dari Muhammad bin Rashid Al-Makhuli dari orang yang mendengarkannya. Barangkali pendapat ini yang paling benar. Banyak orang awam yang meyakini datangnya sial pada bulan Safar, yang terkadang melarang bepergian pada bulan itu. Meyakini datangnya sial pada bulan Safar termasuk tiaroh atau meyakini pertanda buruk yang dilarang. Lataif Al-Ma'arif halaman 148. Hadis ini secara implisit juga menegaskan bahwa bulan Safar sama seperti bulan-bulan lainnya. Bulan tidak memiliki kehendak sendiri. Ia berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muktamirin mengutip pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Al-Hadisiyah. Barang siapa bertanya tentang hari sial dan sebagainya untuk diikuti, bukan untuk ditinggalkan, dan memilih apa yang harus dikerjakan serta mengetahui keburukannya. Semua itu merupakan perilaku orang Yahudi dan bukan petunjuk orang Islam yang bertawakal kepada Sang Maha Pencipta. Apa yang dikutip tentang hari-hari Nas dari sahabat Ali adalah batil dan dusta, serta tidak ada dasarnya sama sekali. Maka berhati-hatilah dari semua itu. Ahkamul Fuqaha 2010-54. Hukum sholat. Sholat Rebo Wekasan sebagaimana anjuran sebagian ulama. Jika niatnya adalah sholat Rebo Wekasan secara khusus, maka hukumnya tidak boleh. Karena syariat Islam tidak pernah mengenal sholat bernama Rebo Wekasan. Sahabat beriman, tapi jika niatnya adalah sholat sunnah mutlak atau sholat hajat, maka hukumnya boleh-boleh saja. Sholat sunnah mutlak adalah sholat yang tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi sebab, dan bilangannya tidak terbatas. Sholat hajat adalah sholat yang dilaksanakan saat kita memiliki keinginan atau hajat tertentu. Termasuk hajat menolak hal-hal yang dikhawatirkan. Syekh Abdul Hamid Muhammad Al-Qudus, yaitu Imam Masjidil Haram, dalam kitab Kanzun Najah wa Surur menulis, Syekh Zainuddin murid Imam Ibnu Hajar Al-Maki berkata dalam kitab Irsyadul Ibad, demikian juga para ulama mazhab lain mengatakan termasuk bid'ah, tercela yang pelakunya dianggap berdosa dan penguasa wajib melarang pelakunya, yaitu sholat rogoib 12 rakaat yang dilaksanakan antara maghrib dan isya pada malam Jumat pertama bulan Rajab. Kami, Syekh Abdul Hamid berpendapat, sama dengan sholat tersebut termasuk bid'ah tercela, yaitu sholat bulan Safar. Seseorang yang akan sholat pada salah satu waktu tersebut berniatlah melakukan sholat sunat mutlak secara sendiri-sendiri tanpa ada ketentuan bilangan, yakni tidak terkait dengan waktu, sebab, atau hitungan rakaat. Keputusan Musyawarah NU Jawa Tengah tahun 1978 di Magelang juga menegaskan bahwasanya sholat khusus Rebo Wekasan hukumnya haram, kecuali jika diniati sholat sunnah mutlak atau niat sholat hajat. Hukum berdoa. Berdoa untuk menolak balak atau malapetaka pada hari Rabu Wekasan hukumnya boleh, tapi harus diniati berdoa memohon perlindungan dari malapetaka secara umum, tidak hanya malapetaka Rabu Wekasan saja. Al-Hafiz Zainuddin Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, meneliti sebab-sebab bencana seperti melihat perbintangan dan semacamnya merupakan tiaroh yang terlarang. Karena orang-orang yang meneliti biasanya tidak menyibukkan diri dengan amal-amal baik,
sebagai penolak balak, melainkan justru memerintahkan agar tidak keluar rumah dan tidak bekerja. Padahal itu jelas tidak mencegah terjadinya keputusan dan ketentuan Allah Ta'ala. Sahabat beriman, ada lagi yang menyibukkan diri dengan perbuatan maksiat, padahal itu dapat mendorong terjadinya malapetaka. Syariat mengajarkan agar kita tidak perlu meneliti, melainkan menyibukkan diri dengan amal-amal yang dapat menolak balak, seperti berdoa, berzikir, bersedekah, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta beriman pada qada dan qadar. Sakit atau sehat, musibah atau selamat, semua kembali kepada kehendak Allah Ta'ala. Penularan hanyalah sebuah sarana berjalannya takdir Allah. Namun, walaupun keseluruhannya kembali kepada Allah, bukan semata-mata sebab penularan, manusia tetap diwajibkan untuk ikhtiar dan berusaha agar terhindar dari segala musibah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah kalian semakin paham sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.